4 tim dengan nilai sama 6, tapi Indonesia lebih diuntungkan. Kenapa? Harus dipantau terus Tom Haye. Karena skillnya luar biasa, visi bermainnya luar biasa. Kekurangannya hanya satu, fisik. Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, pertandingan di grup C seakan memberikan timnas Indonesia keuntungan yang luar biasa. Ya, yang tadinya hanya sebagai harapan ya, hanya sebagai keinginan, ternyata benar-benar kejadian. Australia melawan Bahrain imbang 2-2. Ini sangat menguntungkan buat timnas Indonesia. Cina menang lawan Bahrain. Ini juga menguntungkan buat timnas Indonesia. Ya, Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi. Ini hal yang luar biasa yang tadinya hanya sebatas harapan dan keinginan menjadi kenyataan. Jepang kembali mengalahkan Cina. Ini sangat menguntungkan buat timnas Indonesia. Ya. Kejadian-kejadian seperti ini seakan kode alam ya, kode alam dari Tuhan untuk memuluskan langkah timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Ya, Indonesia sangat diuntungkan dengan hasil-hasil pertandingan lain di grup C. Selain Jepang yang sudah dikdaya ya, jauh meninggalkan rival-rivalnya di grup C, yang lain itu masih memiliki nilai yang sama, bahkan tipis-tipis, hanya tipis-tipis ya. Australia di peringkat kedua dengan 7 poin, sedangkan Indonesia, Bahrain, dan Cina memiliki nilai yang sama 6. Nah, ini membuktikan persaingan di grup C sangat luar biasa ketat dan Indonesia diuntungkan. Kenapa Indonesia diuntungkan? Padahal Indonesia nilainya sama dengan Cina dan Bahrain ya. Cina, Bahrain, dan Arab Saudi ya. 4 tim dengan nilai sama 6. Tapi Indonesia lebih diuntungkan. Kenapa? Ya, selain ya Indonesia nanti masih akan menjamu Bahrain dan Cina. Dan di atas kertas harusnya Indonesia mampu mengamankan 6 poin. Oke. Nah, yang kedua, Indonesia nanti akan melawat ke kandang Australia. Memang di atas kertas Indonesia akan sulit mendapatkan poin di kandang Australia. Tapi ingat, kita akan ketambahan pemain baru di situ dan kita masih memiliki waktu yang panjang. Walaupun kita nggak bisa training center, tetapi Sintayong dan official timnas yang lain masih bisa meramu strategi ya. Tom Haye kemungkinan besar ya nanti juga akan dikasih PR oleh Sintayong di klubnya untuk meningkatkan fisiknya. Karena Tom Haye adalah pemain kunci timnas Indonesia. Mau nggak mau, Tom Haye adalah pemain kunci yang tidak bisa digantikan di lini tengah timnas Indonesia. Saat ini belum ada penggantinya. Kecuali Jairo masuk, itu bisa menggantikan Tom Haye. Tetapi saat ini belum ada. Jadi walaupun Tom Haye bisa main 60 menit, 70 menit, tetap harus menjadi starter. Dan kemungkinan nanti Tom Haye harusnya mendapatkan PR dari Sintayong untuk meningkatkan fisiknya di level klub. Ya, harus dipantau terus Tom Haye. Karena skillnya luar biasa, visi bermainnya luar biasa. Kekurangannya hanya satu, fisik. Nah, terus di laga terakhir Indonesia akan melawat ke Jepang. Dan di prediksi awal itu saya mengharapkan Indonesia dapat meraih poin di Jepang. Nah, ada sebagian orang yang mempertanyakan saya, katanya asal omong doang, tanpa data, ngawur ngomongnya ya. Dan karena di Indonesia saya prediksi kalah, tetapi di Jepang malah diprediksi imbang.
Nah, itu ngawur kan katanya. Tapi itu adalah prediksi yang menurut saya masuk akal. Kenapa? Saat bermain di Indonesia, Jepang lagi ada di puncak performa. Jepang tidak terkalahkan, ya, dari 4 pertandingan awal itu tidak terkalahkan, dan Indonesia masuk ke pertandingan kelima, dan Indonesia kemungkinan besar ya kalah, dan benar kalah 4-0. Tetapi itu pertandingan akan berbeda nanti saat kita melawat ke Jepang. Pada saat itu Jepang sudah dipastikan lolos sebagai juara grup. Sekarang aja poin Jepang udah 16. Poin Jepang dengan poin 16, Jepang hampir dipastikan akan lolos sebagai juara grup. Dengan 1 kali kemenangan lagi, Jepang sudah dipastikan sebagai juara grup. Karena tim terdekatnya ya, Australia, itu nilai maksimalnya cuma 19. Itu maksimalnya hanya 19. Ya, Jepang sudah 16. Kalau dikatakan sudah lolos, Jepang sudah mengantongi poin untuk lolos ke Piala Dunia. Jepang sebenarnya sudah lolos, tetapi ya belum diresmikan ya, karena nunggu 1 pertandingan lagi. Dan apabila Jepang mampu nanti di match ke-7 ya, Jepang mampu mengalahkan Bahrain ya, Jepang sudah dipastikan menjadi juara grup. Nah, di pertandingan ke-7 Indonesia berhadapan Australia. Apalagi kalau misalkan Australia dan Indonesia bermain imbang, dipastikan Jepang sebagai juara grup. Dan Jepang tidak mempunyai pesaing lagi. Nah, nanti yang kita harapkan lagi nih, kita mengharapkan, yang namanya juga berandai-andai. Di pertandingan ke-8 Jepang menghadapi Arab Saudi. Di pertandingan ke-9 Jepang berhadapan dengan Australia. Di pertandingan ke-10 Jepang berhadapan dengan Indonesia. Nah, ketiga pertandingan tersebut Jepang sudah dipastikan lolos sebagai juara grup. Nah, mungkin kalau melawan Arab Saudi, melawan Australia, kita mengharapkan Jepang juga masih tampil dengan kekuatan penuh, karena Arab Saudi dan Australia itu adalah rival utama Jepang, bukan di kualifikasi Piala Dunia ini saja ya, dalam segala macam kompetisi, di semua level kompetisi, Arab Saudi dan Australia adalah rival utama dari Jepang. Berbeda dengan Indonesia. Indonesia hanya sebagai negara ketiga ya, sebenarnya tidak dianggap oleh Jepang, dan kemungkinan besar nanti saat timnas Indonesia menghadapi Jepang di Jepang sana, Jepang akan menurunkan pemain mudanya, bukan pemain level keduanya, pemain muda, untuk memberikan menit bermain kepada mereka. Saya yakin itu, seperti saat Vietnam menghadapi Jepang di kandang Jepang, itu di matchday terakhir. Vietnam saat itu mampu menahan imbang Jepang. Ya, padahal di kandang Vietnam kalah. Tetapi di kandang Jepang, Vietnam mampu mendapatkan poin dari Jepang. Nah, itu yang kita harapkan, itu yang kita inginkan ya. Jadi mudah-mudahan harapan dan keinginan ini disertai doa dari seluruh masyarakat Indonesia menjadi kenyataan. Ya, menjadi kenyataan, dan Indonesia dengan hitung-hitungan seperti itu, Indonesia lolos otomatis ke Piala Dunia sebagai peringkat kedua. Ya. Apabila Indonesia mampu meraih 14 poin, Indonesia mampu lolos sebagai peringkat kedua, lolos ke Piala Dunia. Dan sebelumnya ya, hitung-hitungan 14 poin itu nggak menjamin Indonesia lolos ke Piala Dunia. Tetapi seiring berjalannya waktu, hitung-hitungan 14 poin itu sudah membuat timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Ya, di video ini nih, dulu banyak yang mencemooh, hitungan 14 poin itu nggak mungkin lolos ke Piala Dunia ya. Dulu awal-awal nggak mungkin ngomongnya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, hitungan 14 poin ini bikin Indonesia lolos ke Piala Dunia.
saya berani menjamin Indonesia dengan 14 poin, Indonesia lolos ke Piala Dunia. Ya. Nanti hitung-hitungannya saya buat. Setelah video ini saya buat hitung-hitungannya ya. Karena dengan 14 poin ini Indonesia akan sangat sulit dikejar oleh Arab Saudi dan Australia, dengan catatan, tapi masih dengan catatan Arab Saudi dan Australia kalah melawan Jepang. Itu catatan pentingnya, karena kita berharap banget sama Jepang untuk mengalahkan semua lawan-lawannya. Itu kita berharap banget sama Jepang. Ya, tapi mudah-mudahan Jepang masih serius ya saat melawan Arab Saudi, melawan Bahrain dan melawan Australia. Sedangkan saat melawan Indonesia, kita harap Jepang menurunkan pemain-pemain mudanya untuk memberikan menit bermain kepada pemain-pemain muda Jepang. Walaupun pemain-pemain muda Jepang juga mempunyai kualitas yang bagus ya, tetapi secara pengalaman internasional mereka masih kurang, dan Indonesia di situ mempunyai kesempatan untuk meraih poin. Ya, mudah-mudahan Indonesia bisa ya. Karena harapan kita semua Indonesia lolos ke Piala Dunia. Bravo Timnas Indonesia.